Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar MAN 20 Jakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih spesial kepada para peserta didik MAN 20 Jakarta yang senantiasa selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam wal iman atau iman wal Islam, juga nikmat sehat wal afiat, yang akhirnya kita pada hari ini masih diberi kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini dan bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini, yang kebetulan pada hari ini adalah hari yang ke-12. Mudah-mudahan puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kaum mukminin, yaitu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan saum atau puasa di bulan suci Ramadan ini, dengan harapan manusia yang mengerjakan puasa tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang termasuk di antara yang disebutkan tadi. Saum menurut bahasa adalah imsak, artinya menahan. Sedangkan menurut syariat atau istilah adalah imsakun mahsusun, yaitu menahan dari hal-hal yang sudah ditentukan, anil akli wasyarbi wal jima. Namun yang jadi pertanyaan kita adalah, manusia seperti apa? Manusia yang bagaimana yang mampu melaksanakan puasa dengan baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jauh sebelum itu Nabi Muhammad SAW telah mengungkapkan lewat hadisnya, kamin shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, yang puasanya itu tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Kalau begitu, siapa orang yang mampu, yang Allah panggil untuk melaksanakan puasa dengan baik? Jawabannya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti bahasa adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa arkanul bil amal. Iman yaitu yang pertama adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, dengan kegiatan kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun ada beberapa syarat yang harus kita lalui agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu alladzina hum bi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang dalam puasanya mengerjakan sholat dengan khusyuk, dari mulai takbiratul ihram, ruku, sujud, sampai salam. Allah yang menjadi tujuan utama. Berbeda dengan kita mungkin, atau kita sudah mengalami sendiri, ketika kita sholat dimulai dengan takbiratul ihram, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai salam. Tapi di tengah-tengahnya kita banyak ingat masalah-masalah lain. Ada ingat di tempat kerja kita, teman kita, di mall, di pasar, bahkan yang sangat kita tidak ingat pun ketika sholat kadang-kadang menjadi ingat. Itu menandakan bahwa sholat kita belum mencapai taraf yang khusyuk. Dalam salah satu contoh, sahabat Nabi Muhammad SAW ketika tubuhnya terkena panah, ketika mau dicabut sangat sakit sekali dan tidak kuat. Akhirnya dia berpesan kepada sahabat yang lainnya, tolong panahku nanti cabut ketika
aku lagi sholat. Ketika selesai sholat ternyata panahnya sudah tidak ada, dan dia tidak merasakan apapun ketika sholat tadi. Apa yang terjadi? Padahal panah yang begitu menyakitkan ketika dicabut, ketika dia sholat tidak terasa apa-apa. Itu menandakan tingkat khusyuk yang sangat tinggi bagi para sahabat tersebut. Beda halnya dengan kita, ketika ada nyamuk yang menggigit kita ketika dalam sholat atau serangga yang lainnya, walaupun kecil kita terasa. Lagi-lagi itu menandakan bahwa sholat kita belum mencapai taraf yang khusyuk. Kemudian syarat yang kedua yang menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang mampu menjaga dari perbuatan dan perkataan yang tidak baik, bahkan mendengarkannya pun tidak mau. Beda hanya dengan kita, setiap hari tidak lepas dari gosip, setiap hari tidak lepas dari membicarakan orang lain, kejelekan orang lain. Bahkan ketika ada orang-orang yang sedang berbicara dengan kejelekan orang lain, kita pun ikut-ikut mendengarkan. Padahal Nabi berpesan, kul khairon aw liyasmut, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Kemudian syarat yang ketiga agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang atau mereka yang mengeluarkan zakat sesuai dengan kemampuannya. Kita keluarkan zakat kita ketika sudah ada nisabnya atau kita semampu kita. Apalagi di zaman yang sekarang, di mana Indonesia sedang dilanda musibah, yaitu dengan wabah corona, dan hampir di seluruh dunia, yang menimbulkan banyaknya orang-orang yang miskin baru yang perlu bantuan kita bersama. Maka oleh sebab itu, kalau kita punya rezeki yang lebih, kita keluarkan sedekah kita, zakat mal kita, dan mungkin nanti kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Insya Allah akan membantu mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian syarat yang keempat yang menjadi syarat diterimanya puasa kita adalah walladzina hum li furujihim hafizun, mereka orang-orang yang mampu menjaga daripada farji, illa azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali pada istri-istri mereka. Lalu yang kelima yang menjadi syarat diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang mampu menjaga, mengemban amanah dan menjaga janji. Memang di zaman yang sekarang ini ketika kita diberikan amanah atau janji, kadang-kadang kita sulit untuk menjaga. Kemudian yang terakhir yang menjadi syarat diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu walladzina hum lisholati yuhafizun, mereka orang-orang yang mampu melaksanakan sholatnya dengan baik. Mudah-mudahan kita di MAN 20 setiap hari kita ada pembiasaan, yaitu sholat duha bersama-sama, kemudian sholat zuhur kita berjamaah, dan asar dilanjutkan dengan asar sebelum kita pulang berjamaah. Mudah-mudahan itu adalah salah satu daripada kita menjaga sholat kita, baik sholat wajib maupun sholat duha. Dan tidak hanya di sekolah ataupun di MAN 20 saja, ketika di rumah pun kita melaksanakan sholat dengan menjaga dengan baik. Jadi ada 6 syarat yang dapat kita laksanakan, yang dapat kita kerjakan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alladzina hum fi sholati khashi'un, yang kedua alladzina hum 'anil lagwi muridun, ketiga alladzina hum li zakati fa'ilun, yang keempat alladzina hum li furujihim hafizun, yang kelima walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan yang terakhir walladzina hum li sholati hafizun. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar MAN 20 Jakarta dapat melaksanakan puasa dengan baik sesuai dengan kriteria atau syarat-syarat tersebut di atas, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhir zaman banyak orang yang puasa dan puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, seperti yang Nabi sampaikan tadi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan tersebut, karena golongan tersebut belum mencapai taraf syarat-syarat yang tadi. Akhirnya mudah-mudahan kita keluarga besar MAN 20 Jakarta bisa mendapatkan predikat puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi sampaikan lewat hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yaitu barang siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan penuh berharap pahala, insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan puasa ini sebagai latihan agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kita akan bertemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya lisan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.